walaupun misalnya di hari libur kerja, saya tetap bisa insya Allah melakukan aktivitas yang memang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah mengisi salah satu media yang memang bermanfaat untuk orang lain, yaitu di channel YouTube-nya Sharing Quran Media gitu. Ini luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya tentunya Doni Risandi di channel Sharing Quran Media. Oke, kita ketemu lagi guys di konten yang sama. Kemarin kita udah buat konten yang terbaru di channel Sharing Quran Media, namanya upgrade your insight. Nah, jadi sekarang kita akan membuat konten yang sama lagi dengan pembicara yang luar biasa tentunya. Ini adalah upgrade your insight part 2. Nah, kita ditemani oleh Kak Ulfa Mahardika. Selamat siang Kak Ulfa. Halo. Selamat siang Kak. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah ya Allah baik. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik juga. Nah, nih buat pengetahuan nih guys, nih Kak Ulfa ini baru lulus ya Kak ya? Iya, Alhamdulillah. Baru lulus. Nah, dia juga termasuk mahasiswa terbaik nih, lulusan terbaik juga dari kampus, salah satu kampus di Jogja juga. Kemarin predikat cum laude ya Kak ya? Alhamdulillah. Waduh, kita OTW ya. Kita nyusul ya guys ya. Nah, sekarang Amin ya Allah. sesuai poster yang kita share kemarin ke sahabat Sharing Quran Media, itu kita akan membahas tentang tentang persiapan di gizi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Nah, apakah ada yang diperlukan, apa yang dipersiapkan untuk menjaga gizi kita di bulan Ramadan, terutama di fase ini atau di masa ini pandemi ya Kak ya? Oke, nanti kita ada beberapa pertanyaan buat Kak Ulfa. Nanti Kak Ulfa jawab sesuai pendapat Kak Ulfa, gitu. Sesuai pendapat Kak Ulfa sebagai ahli gizi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan atau perkenalan dulu nih Kak Ulfa. Kenalan dulu nggak ya? Kalau kenalan udah dikenalin kan ya? Kenalan Atau dulu mau lah. diulang Kak? Hah? Oke. Perkenalan lagi nggak apa-apa? Oke, silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya, walaupun misalnya di hari libur kerja, saya tetap bisa insya Allah melakukan aktivitas yang memang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah mengisi salah satu media yang memang bermanfaat untuk orang lain, yaitu di channel YouTube-nya Sharing Quran Media gitu. Ini luar biasa ya Kak Doni ya, memang seseorang yang kreatif gitu ya, muda terus sudah bikin konten YouTube yang benar-benar fokus ke ya enggak apa ya, mungkin kalau dari saya ini lebih ke yang muda, berbakat dan bermanfaat gitu. Soalnya kan yang muda dan yang berbakat belum tentu bermanfaat gitu loh Kak. Kayak gitu. Jadi perkenalkan ya, sebelumnya nama saya Ulfa. Saya merupakan fresh graduate dari salah satu universitas di Yogyakarta, Alma Ata. Kemudian sekarang saya bekerja di Bandung, ya di Puskesmas Cimahi Utara gitu Kak. Oke ya guys ya, itu tadi udah perkenalan singkat dari pembicara kita yaitu Kak Ulfa. Kita langsung saja ya Kak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, nanti akan dijawab oleh Kak Ulfa. Oke, kita konsepnya ngobrol santai guys, jadi teman-teman simak nanti ngobrol-ngobrol santai kita bersama Kak Ulfa. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu nih channel Sharing Quran Media sebelum itu kita lanjut. Oke, kita langsung pertanyaan ya Kak. Ini ada yang nanya, sesuai dengan tema kita nih Kak, sesuai dengan tema kita yang sudah kita share kemarin, itu yang dimaksud dengan gizi seimbang itu tuh bagaimana menurut ahli gizi?
Oke, jadi untuk gizi seimbang sendiri, ini kan kita mungkin fokusnya ke Indonesia ya Kak ya, ke Indonesia. Cuma di negara lain itu gizi seimbang sendiri itu divisualisasikan atau digambarkan dengan gambaran yang berbeda-beda. Misalnya kayak kalau di Cina, itu untuk gizi seimbang sendiri dia bentuknya seperti rumah Cina Kak. Jadi kayak ada 5 tingkatan gitu. Nah, lima tingkatan itu paling bawah itu ada sumber dari karbohidrat, misalnya kayak nasi gitu kan ya. Sama persis seperti Indonesia, cuma bedanya bentuknya saja. Kalau di Indonesia itu tumpeng gizi seimbang, kalau di Cina itu namanya pagoda. Pagoda itu kayak rumah Cina yang tersusun atas 5 tingkatan gitu. Cuma perbedaannya di sini saya mengambil salah satu negara saja ya kayak kalau misalnya ngambil beberapa negara takutnya nanti sampai tahun depan nggak kelar-kelar gitu. Jadi bedanya tumpeng gizi seimbang yang ada di Indonesia dengan pagoda atau gizi seimbang yang di Cina itu bedanya kalau di Indonesia itu dia spesifik ada konsumsi batasan gulanya. Kalau di Cina itu nggak ada gitu. Tapi kalau di Cina itu sumber dari protein nabati, misalnya susu dengan olahannya itu dipisah. Kalau di Indonesia masih digabung kayak gitu. Coba bedanya seperti itu sih Kak, terkait dengan tingkatannya gitu. Kemudian untuk pengertian gizi seimbang sendiri, jadi kalau mungkin teman-teman dulu taunya 4 sehat 5 sempurna ya Kak ya. Itu gimana Kak? Kak Doni udah tahu kan gizi seimbang atau masih tahunya 4 sehat 5 sempurna Kak? Kayaknya 4 sehat 5 sempurna aja Kak. Jadi sedikit merefresh ya Kak ya, terkait dengan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang itu bedanya apa? Kalau di gizi seimbang itu dia lebih spesifik. Kalau 4 sehat 5 sempurna dia kan cuma lauk pauk, nasi, kemudian sayur buah, penyempurna susu gitu. Kalau di gizi seimbang itu dia udah plus penambahan dari aktivitas fisik, kemudian terkait konsumsi gula, garam, dan juga lemak kayak gitu. Jadi memang udah spesifik. Yang dimana arti dari gizi seimbang sendiri adalah susunan makanan sehari-hari, karena itu kan dia seperti piramid ya, seperti tumpeng gitu. Jadi artinya adalah susunan makanan sehari-hari yang memang dengan jumlah, dengan jenisnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan tubuh manusia. Tentunya dengan mempertimbangkan seperti konsumsi keanekaragaman makanan, kemudian aktivitas fisik, pola hidup sehat, dan juga pemantauan berat badan kayak gitu Kak. Jadi memang sudah luar biasa sekali di tumpeng gizi seimbang itu terkait dengan bagaimana caranya supaya kita tetap sehat kayak gitu. Oke, itu ya guys ya. Sangat panjang sekali tadi, entah itu dari apa kesimpulannya. Nanti teman-teman ditonton aja dari awal ya teman-teman biar nggak gagal paham. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua nih Kak. Ini ada yang nanya, itu cara menjaga keseimbangan gizi itu saat berpuasa dan tidak berpuasa, itu apakah ada bedanya tersendiri Kak? Oke, pertanyaan yang bagus ya Kak ya. Sebentar lagi kan kita mau menjalankan ibadah Ramadan ya. Tentunya kita harus tetap tahu bagaimana caranya supaya tubuh itu tetap fit gitu. Kalau di sini, kalau menurut saya itu sama saja Kak, sama saja. Cuma perbedaannya adalah di manajemen waktu. Manajemen waktu. Cuma memang yang harus dipertimbangkan adalah pemilihan bahan makanan yang sesuai. Misalnya nih, untuk bahan makanan buka puasa itu berbeda dengan bahan makanan yang dikonsumsi dengan sahur gitu. Misalnya nih, kita berpuasa kira-kira berapa jam Kak? 13 sampai 14 kan ya? Dalam sehari itu kurang lebih segitu ya. Nah, dalam 13 sampai 14 jam, bagaimana caranya biar kita tuh tetap fit, tetap bugar, enggak loyo, lemes, lemah, letih, lesu, mulai lapar gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memilih bahan makanan yang sesuai. Misalnya nih, kita sudah puasa 13 sampai 14 jam, kemudian azan. Nah, biasanya Kak Doni sendiri kalau buka puasa sama apa Kak? Pertama kali dengar azan gitu. Kalau saya tuh termasuk orang yang sembarangan Kak. Nah, kalau misalkan yang pas buka puasa tuh langsung ya kayak es campur atau apa gitu.
Apa yang ada lah? Oke. Yang ada gitu ya. Yang ada dimakan gitu ya. Oke. Jadi gini Kak, kalau misalnya baru azan gitu ya, kita membatalkan puasa, jadi sebenarnya yang paling sesuai gitu ya untuk dimakan itu setidaknya bagaimana caranya kita koordinasi dengan lambung kita supaya dia itu nggak kaget gitu. Jadi jangan ngeprank lambung, jangan sok-sokan ngeprank lambung gitu loh Kak. Nah gitu ya. Lambung juga bisa Iya di-prank, jadi iya kayaknya bisa Kak. Jangan coba-coba tapi. Ya jadi gini Kak, kalau misalnya kita puasa terus buka puasa nih, itu sebaiknya minum yang anget-anget dulu nggak apa-apa, minum yang anget-anget. Setelah itu baru kita makan atau minum yang manis gitu Kak. Kenapa kita harus makan minum yang manis? Karena apa? Ketika kita memakan atau meminum minuman yang manis atau memakan makanan yang manis, ketika masuk ke dalam tubuh, itu dia bisa membuat zat gizi tersebut ya, itu dipecah menjadi energi selama sekitar 10 sampai 15 menitan, Kak. Nah, jadi kalau kebiasaan Nabi itu kan beliau memang mengkonsumsi kurma ya. Nah, kurma kan merupakan salah satu jenis buah-buahan yang kaya akan glukosa juga. Nah, jadi itu salah satu jenis zat gizi yang memang mudah dipecah untuk menjadi energi. Nah, jadi baiknya setelah azan itu kita minum dulu yang anget-anget gitu, baru kita mengkonsumsi yang manis-manis. Setelah 10 sampai 15 menit itu kan bisa kita apa ya? Kita manfaatkan waktu tersebut untuk sholat maghrib. Setelah itu baru kita bisa memakan makanan yang berat kayak gitu. Misalnya kayak nasi, lauk pauk, sayur buah kayak gitu, Kak. Jadi nggak langsung kita tancap sama makanan utama yang berat-berat gitu, enggak. Soalnya apa? Kalau langsung kita tancap, otomatis kan biasanya ngantuk ya. Nanti malah sholatnya nggak khusyuk kayak gitu. Oh, itu berpengaruh gitu, ya, Kak? Berbeda juga. Iya, berpengaruh, Kak. Soalnya kan untuk makanan utama sendiri, kayak misalnya makanan berat kayak nasi, ikan, itu kan mereka memang dalam jangka waktu yang lama, sekitar 4 jam mungkin, Kak. Sekitar 4 jam baru kita bisa mempertahankan apa ya, sekitar 4 jam mungkin baru bisa dipecah menjadi energi kayak gitu. Jadi wajar ketika orang yang baru buka puasa terus makannya banyak itu ngantuk, malah nggak berenergi kayak gitu. Padahal dia makan minum yang manis dulu Kak gitu. Pada saat nih sahabat sharing Quran Media nih pas puasa itu pas mau terawih itu banyak yang nggak terawih juga. Itu karena mungkin ngantuk gitu, salah makan mungkin ya pas buka puasanya. Itu ternyata berpengaruh ya. Selain niat ya Kak ya. Oke. Nah, kalau sahur itu gimana Kak? Itu ada apa ya? Ada makanan yang harus ada nggak? Oke, sekarang tadi kan kita udah membahas tentang buka puasa ya. Sekarang sahur nih. Sahur. Jadi kalau di sahur sendiri itu kita sebisa mungkin, jadi itu kayak seolah-olah kebalikan dari berbuka puasa, Kak. Nah, kalau sahur itu sebisa mungkin kita memang mengkonsumsi makanan yang berat. Apalagi untuk jumlah sayur buah. Kenapa di sana jumlah sayur buahnya itu diperbanyak? Karena apa? Di sayur sama buah itu mereka mengandung serat yang tinggi. Nah, serat yang tinggi itu dia bisa membuat perut kita itu merasa kenyang lebih lama kayak gitu loh, Kak. Berbeda kalau misalnya kita makan nasi aja tanpa sayur, tanpa buah kayak gitu. Jadi memang bertolak belakang sih Kak antara buka puasa dengan sahur kayak gitu. Oke, terjawab ya guys ya. Itu bedanya. Sebenarnya nggak ada bedanya ya Kak ya. Benar nggak ada bedanya. Masalahnya di manajemen waktu aja. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada dari sahabat sharing media juga. Itu ada yang nanya indikator atau jumlah gizi dikatakan seimbang itu bagaimana Kak? Misalkan kita sebagai seorang yang awam gitu tentang gizi, saya juga misalkan dari TI juga, dari jurusan TI itu juga nggak tahu gitu. Tahunya ya cuma pelajaran yang di TI itu aja gitu. Nah, cara mengukur gizi yang seimbang itu bagaimana? Oke, jadi kalau kita berbicara terkait dengan kebutuhan gizi, itu memang ada kebutuhan gizi sesuai dengan masing-masing individu gitu, Kak. Nah, untuk kebutuhan gizinya itu biasanya kita ada perhitungan yang spesifik.
itu mempertimbangkan seperti jenis kelamin, kemudian berat badan, tinggi badan, bahkan ada sampai ke aktivitas fisik dan faktor stres. Nah, di mana kalau faktor stres itu sendiri kita mempertimbangkan terkait dengan tingkat keparahan penyakit, Kak. Misalnya nih orang dengan gagal ginjal itu kadar proteinnya harus berapa, orang dengan yang penyakit jantung itu protein untuk lemaknya harus berapa kayak gitu. Jadi memang sangat spesifik gitu. Cuma kalau di Indonesia sendiri itu ada yang namanya AKG 2019 atau angka kecukupan gizi. Jadi itu memang sudah distandarkan misalnya nih untuk usia sekian sampai sekian tahun itu untuk kalorinya segini gitu. Kalau misalnya contohnya saya ya. Saya usia T tahun gitu ya. Oh, disensor ya kayak. Masih 18 tahun kok, Kak. Itu kebutuhan gizinya sekitar 2.250 gitu kan, Kak. Nah, dalam sehari kita harus setidaknya makan makanan yang mengandung 2.250 kilokalori per hari. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Itu kita bagi-bagi, Kak. Misalnya nih, kalau di luar bulan puasa ya, kita makan, kita sarapan, makan siang, makan malam. Misalnya per sekali makan berat, itu misalnya 600 lah. Jadi 600 kali 3, 1.800 kan, Kak? Itu udah 1.800 kilokalori. Sedangkan kebutuhan saya itu 2.250. Nah, itu sisanya misalnya 500 kan. Nah, itu bisa dibagi dua lagi untuk snack, untuk selingan kayak gitu. Jadi untuk snack 2 kali itu sekitar 200 sampai 300 kayak gitu. Jadi dalam sehari akumulasinya itu bisa sampai ke 2.250. Bagaimana caranya kita tahu ya, Kak ya? Sebenarnya di gizi sendiri ada yang namanya isi piringku. Jadi isi piringku di sana sudah digambarkan terkait dengan porsi makanan harus seberapa, porsi sayur seberapa, lauk hewani seberapa, dan buah seberapa gitu, Kak. Cuma kalau misalnya ya gambarnya seperti ini, Kak. Kalau di tumpeng gizi seimbang itu kan misalnya nih porsi porsi lauk pauk itu kan kita 2 sampai 4 porsi per hari kan ya. Nah, kita bisa contohkan misalnya dalam 1 kali makan itu 1 porsi ayam sekitar 1 potong itu ya kurang lebih, maksudnya dalam satu porsi itu sekitar kurang lebih 80 sampai 160 gram kayak gitu ya. Itu sekitar ya kurang lebih intinya 1 potong itu sudah memenuhi 1 porsi gitu, Kak. Jadi kalau misalnya dalam sehari kita makan 3 kali ya otomatis cukup 3 potong kayak gitu. Ini di lain pembahasan orang yang diet ya, Kak ya. Ini untuk yang umum kayak gitu. Oke, ternyata penting ya kayak buat konsultasi atau apa ya, kita sebagai seorang yang awam tuh ya asal makan aja gitu di pinggir jalan atau apa gitu. Nggak apa-apa ya sekali-kali kita konsultasi ke ahli gizi tuh gitu. Iya, Kak. Terus ini, Kak, kalau misalnya kita beli makanan kemasan ya, itu kan biasanya ada tuh nilai gizi di belakang kemasannya. Nah, sebenarnya kita juga bisa tahu, misalnya nih, kita tadi beli jajanan apa gitu, terus kita lihat, oh ternyata saya makan segini kalori, nah nanti ujung-ujungnya kita total, melebihi nggak tuh sama kebutuhan kita dalam sehari kayak gitu. Itu bisa menjadi alternatif kayak gitu, Kak. Oke. Nah, ini dari jawaban kakak tadi itu ada sedikit pertanyaan dari saya, itu yang misalkan, nah di setiap harinya itu ada makanan yang harus dikonsumsi nggak, Kak? Misalkan harus ada berapa kalsiumnya atau apa kan? Itu saya nggak tahu ya, itu awam banget. Itu ada makanan tersendiri nggak yang harus dikonsumsi tiap hari? Oke, jadi kalau untuk makanan minuman yang memang harus ada dikonsumsi dalam perharinya, itu kalau di gizi sendiri itu cukup untuk memenuhi gizi seimbang aja sih, Kak. Dimana kalau gizi seimbang itu kan yang sudah dijelaskan tadi kan memang seperti piramidnya, jadi dia tuh kayak apa ya, kayak sudah tersusun. Jadi kita tahu, jadi itu harus mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat itu kita harus tahu, Kak, fungsinya itu dia memberikan energi bagi tubuh kayak gitu. Jadi ketika kita makan otomatis ya harus mengandung karbohidrat supaya kita berenergi kayak gitu. Yang kedua, memang harus mengandung untuk yang tingkatan kedua itu ada sayur dan buah.
di mana sayur dan buah itu kan mengandung vitamin, mineral, serat yang itu memang dibutuhkan oleh tubuh, dan prinsipnya itu harus beraneka ragam, Kak. Karena apa? Karena dalam satu bahan makanan itu kan kita nggak tahu kan ya, maksudnya tuh apakah ini misalnya nih di makanan A itu belum tentu ada vitamin A-nya, tapi di makanan B dia sudah ada vitamin A-nya, jadi saling melengkapi gitu, Kak. Nah, selain itu, yang tingkatan ketiga itu adalah sumber protein, di mana sumber protein itu dia fungsinya memang untuk perbaikan sel yang rusak. Misalnya nih, kita jatuh, terus luka kan, terdapat luka. Nah, itu fungsi dari protein, Kak. Dia itu fungsinya bisa mempercepat penutupan luka kayak gitu, bisa mempercepat proses penyembuhan. Bahkan untuk orang yang operasi ya, itu biasanya setelah operasi dia dianjurkan untuk konsumsi tinggi protein gitu. Contohnya ya seperti ikan, telur, dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya dia alergi dengan misalnya ikan ya, itu bisa digantikan dengan telur kayak gitu. Selain itu, dalam sehari juga setidaknya ada batasan konsumsi gula, garam, dan minyak, Kak. Nah, kalau di Tumpeng Gizi Seimbang kan itu untuk gula sendiri dia sekitar 4 sendok makan. Jadi kalau bisa jangan lebih kayak gitu. Takutnya kan nanti ke risiko diabetes mellitus kayak gitu. Misalnya nih, kalau boleh tahu Kak Doni kalau di luar sukanya beli minum apa, Kak? Kalau saya itu sembarangan ya, Kak. Ya kayak es teh, es jeruk gitu, gitu-gitulah. Yang teman-temannya yang biasanya juga yang bersoda gitu. Nikmat banget ya, Kak ya? Nikmat banget itu, apalagi yang es teh itu terus banyak-banyakin es batunya gitu. Kak Doni kalau misalnya beli es teh gitu biasanya tahu nggak takaran gulanya itu berapa sendok gitu? Enggak. Kan tadi saya bilang saya termasuk orang yang sembarangan gitu. Enggak ya? Oh, oke. Itu ada pengaruhnya, Kak? Jumlah gula itu ada pengaruhnya? Oke, jadi gini ya, Kak Doni ya. Kan tadi sudah dijelaskan terkait dengan batas mengkonsumsi gula per hari. Kalau di Tumpeng Gizi Seimbang itu kan jangan lebih dari 4 sendok makan, Kak. Nah, kalau misalnya Kak Doni di luar makan, kemudian beli es teh gitu ya, itu kan kurang lebih mungkin dalam satu gelas itu sekitar 2 sendok kan, 2 sendok terkait dengan gulanya. Nah, jadi Kak Doni bisa tahu nih, oh sekarang hari ini aku habis makan di luar, beli es teh udah 2 sendok nih, berarti aku masih punya 2 sendok untuk takaran gula dalam hari ini gitu, masih punya 2 sendok gitu. Silakan bisa dimaksimalkan sampai ke 4 sendok, asal jangan berlebihan kayak gitu, Kak. Asal jangan lebih dari 4 sendok. Amannya, Kak Doni buat sendiri atau mungkin kalau misalnya makan di luar, ya bisa cukup 2 kali pesan es teh gitu ya. Yang lainnya mungkin air putih kayak gitu. Oke. Nah, terus gini Kak, menyambung ya. Kebiasaan orang Indonesia itu biasanya setelah makan dia minum es teh gitu, Kak. Kadang juga barengan. Nah, itu sebenarnya kebiasaan yang kurang tepat, Kak. Kenapa? Karena gini, Kak, mungkin kebanyakan orang itu mengalami anemia. Anemia itu kan kurang darah ya, kekurangan sel darah merah kayak gitu. Nah, itu karena apa? Ketika kita mengkonsumsi makanannya udah baik, udah sesuai gizi seimbang nih, kita konsumsi, kemudian kita langsung minum seperti es teh gitu ya, itu biasanya penyerapan zat gizinya itu terhambat oleh teh, kayak gitu. Kenapa teh itu bisa menghambat? Karena di teh itu ada zat gizi, seperti tanin. Dia menghambat zat besi yang ada di makanan yang kita makan gitu, Kak. Bagusnya sih, ya mungkin 2 jam setelah makan gitu baru bisa minum es teh kayak gitu. Jadi kalau bisa rolling ke es jeruk atau dan yang lain sebagainya kayak gitu. Oke. Ini mungkin pesan-pesan buat sahabat sharing Quran media nih, Kak, yang misalkan mengonsumsi gula yang berlebihan di dalam satu hari itu sebenarnya bahaya mengonsumsi gula yang berlebihan itu apa sih, Kak, sebenarnya? Oke, jadi gini Kak, ketika kita mengkonsumsi gula secara berlebihan, itu nanti akan terjadi yang namanya ketidakseimbangan di dalam tubuh. Nah, jadi ada yang namanya itu insulin ya. Itu insulin dia fungsinya untuk mengatur
kadar gula gitu. Dia berusaha buat yang namanya mengontrol kadar gula di dalam tubuh kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terlalu sering, otomatis insulinnya itu selalu bekerja keras. Nah, kalau lama-kelamaan nanti dia kayak disfungsi kayak gitu loh, Kak. Nah, kalau risikonya itu biasanya dia masuknya ke diabetes mellitus kayak gitu, atau kencing manis. Cuma kebanyakan memang sebelum ke diabetes mellitus, mungkin kebanyakan orang itu biasanya overweight dulu atau obesitas dulu gitu Kak. Kan itu biasanya kita makan terlalu banyak yang gula kayak gitu kan, yang manis-manis, itu biasanya dia akan mengalami yang namanya obesitas, setelah itu dia ke diabetes mellitus gitu. Oke, itu ya guys ya, serem juga ya Kak ya, diabetes itu apa. Nah, oke, ini kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir ini, itu ada yang nanya, ini sebenarnya udah ini banget ya, udah sering banget kita bahas tentang keadaan pada masa ini kan pandemi ya Kak ya, pandemi. Itu apa ada bedanya Kak? Kita misalkan mengonsumsi ini buat menjaga imun gitu, itu apa ada bedanya situasi pandemi dengan normal dalam menjaga keseimbangan gizi misalkan? Nah itu kan ada harus imunnya kuat, itu apa gitu, itu beda nggak Kak? Oke, jadi prinsipnya sama ya. Ketika kita bisa mengimplementasikan atau melakukan konsumsi makanan yang bergizi seimbang, otomatis kita dapat menjaga kekebalan tubuh kayak gitu. Di lain faktor dari aktivitas fisik, kemudian berjemur, kemudian istirahat yang cukup kayak gitu ya Kak ya. Cuma memang saya pernah baca-baca jurnal juga, memang ada zat gizi spesifik yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ya, teman-teman sharing Quran Media penasaran, teman-teman bisa cek loh di Instagramnya Jurnalistik Alma-Ata. Itu di sana ada. Saya sudah berusaha untuk merangkum dari referensi yang pernah saya dapatkan terkait dengan zat gizi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Misalnya nih, ada seperti vitamin A, kemudian vitamin C, kemudian ada zinc, selenium, yang dimana mereka itu berkolaborasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kayak gitu. Kalau teman-teman penasaran banget, bisa cek di Instagramnya Jurnalistik Alma. Oke, jadi teman-teman bisa cek tadi di apa tadi Kak, di IG Jurnalistik Alma-Ata ya. Nah di sini di bawah ini, yeah. Teman-teman cek di Jurnalistik Alma-Ata. Kalau di IG kakak ini apa namanya? Biar promosi ke sahabat sharing media. MPP. Ulfa MPP. Ulfa MPP. Nah, Ulfa di bawah ini ya. Di bawah ini nanti teman-teman bisa klik di kolom deskripsi. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, buat yang kali ini saya mau minta ini pesan-pesan dari kakak buat sahabat sharing media untuk menjaga fit tubuhnya itu kayak gimana? Buat menyambut bulan Ramadan gitu, gimana? Pesan-pesan dari kakak tuh gimana? Oke, jadi kalau dari saya itu intinya yang pertama tetap selalu berpikiran positif ya atau husnuzon, karena apa, segala sesuatu itu tidak akan terjadi ketika kita berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Jadi pesan dari saya yang pertama adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kenikmatan gitu ya. Nah, tetapi jangan lupa di dalam ikhtiar kita untuk berhusnuzon, kita juga harus ada usaha untuk bagaimana caranya bisa mempertahankan kesehatan tubuh. Di antaranya itu kan selain aktivitas fisik, berjemur, kemudian ada istirahat yang cukup, itu kita harus menjaga kesehatan melalui makanan, di mana kita harus tahu kita harus bisa makan makanan yang bergizi seimbang dengan prinsip makan beraneka ragam kayak gitu Kak. Mungkin dari saya cukup itu sih Kak. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang kepo terkait apapun, mungkin bisa langsung komentar di kolom chat aja ya Kak ya. Jadi siapa tahu kedepannya kita bisa bahas terkait dengan pertanyaan itu. Oke Kak. Nah, oke. Itu sahabat sharing media dimanapun berada. Nah, tadi udah panjang lebar Kak Ulfa menjabarkan dari A sampai Z tadi. Nah, buat teman-teman yang penasaran tadi apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, teman-teman nanti tonton di channel kita di Sharing Quran Media. Oke,
Kak, terima kasih buat ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan kita tampung di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Ulfa juga kalau ada kesempatan akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, kita cukupkan konten kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media. Dan jangan lupa follow IG-nya Kak Ulfa. Ada di deskripsi nanti. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai gizi, mengenai kesehatan, nanti bisa tanya Kak Ulfa langsung. Oke, mungkin hanya itu. Saya mewakili pembicara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ucap ya teman-teman ya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.